Faktor utama dalam tercapainya tujuan pembelajaran adalah kompetensi guru. Oleh karena itu, kompetensi guru harus terus ditingkatkan. Salah satu usaha untuk meningkatkan kompetensi guru adalah supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Indarini, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Depok. Perkenankan saya untuk berbagi praktik baik dengan judul Pendampingan Super Aksi Terbantukan ASAM dan Web Pintersecond. Supervisi merupakan tugas pokok kepala sekolah. Hal ini tertuang pada Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Pada pasal 12 menyatakan bahwa beban kerja kepala sekolah adalah untuk melaksanakan manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Hal ini berarti supervisi akademik merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan supervisi akademik. Evaluasi dalam supervisi akademik adalah kegiatan penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memastikan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik. Sedangkan rencana tindak lanjut adalah kegiatan untuk memastikan bahwa evaluasi dan saran yang diberikan selama proses supervisi benar-benar diimplementasikan dan menghasilkan perubahan positif dalam kualitas pengajaran dan pembelajaran. Namun pada kenyataannya, dari hasil data PKKS menunjukkan bahwa evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik belum maksimal dilaksanakan oleh sebagian besar kepala sekolah. Hal ini juga diperkuat dengan data nilai rapor pendidikan, terutama pada komponen kualitas pembelajaran rata-rata dalam kategori sedang. Pendampingan pengawas sekolah dalam supervisi akademik adalah aspek penting untuk meningkatkan mutu guru. Oleh karena itu, berdasarkan temuan masalah tersebut, saya merasa tergerak untuk membantu kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik, terutama saat melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Untuk mengoptimalkan proses supervisi akademik melalui pendampingan, saya melakukan pendampingan berdiferensiasi. Berikut langkah-langkah pendampingan supervisi akademik yang saya lakukan. 1. Identifikasi kebutuhan. Dalam identifikasi, saya selain melakukan wawancara, juga melakukan pemetaan hasil rapor pendidikan. Identifikasi ini bertujuan untuk menentukan kegiatan atau pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau disebut pendampingan supervisi akademik berdiferensiasi. Kedua, menerapkan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan memberdayakan melalui BIMTEK materi IKM. Ketiga, penggunaan teknologi yaitu aplikasi supervisi akademik dan website Pintersecond. ASAM.
aplikasi supervisi akademik modifikasi. Usaha untuk membantu kepala sekolah adalah memodifikasi instrumen supervisi akademik yang sudah dibuat orang lain menjadi aplikasi yang sudah lengkap dan terintegrasi dengan rekap, temuan, dan rekomendasi. Dalam membuat aplikasi ini, saya dibantu rekan kerja saya yang bernama Bapak Dudi Rohaidi. Adapun bagian-bagian yang dimodifikasi antara lain: 1. Diberikan fitur temuan hal yang sudah baik dan hal yang perlu dikembangkan. Inilah dasar dalam menyusun evaluasi. 2. Diberikan fitur rekomendasi atau saran tindak lanjut. 3. Dibuatkan aplikasi rekap. Rekap ini adalah tempat temuan dan rekomendasi yang sudah otomatis tersimpan bila saat supervisi menuliskan temuan dan rekomendasinya sehingga observer tidak perlu menulis ulang. 4. Uraian indikator sudah disesuaikan dengan buku panduan pembelajaran dan asesmen yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Website Pinter Sekbin. Hal lain yang bisa saya lakukan untuk membantu kepala sekolah dan guru binaan adalah membuat website. Tujuan pembuatan web ini agar informasi dan materi-materi penting terkait implementasi kurikulum merdeka dapat tersampaikan dengan baik dan sewaktu-waktu mudah untuk ditemukan. Website tersebut diberi judul Website Pinter Sekbin, yaitu singkatan dari Pusat Info Terkini Sekolah Binaan. Pada web ini terdapat beberapa halaman untuk mengelompokkan info IKM dan pembelajaran, baik tentang kebijakan, link IKM yang sudah disediakan pemerintah, link materi dan panduan, link aplikasi pembelajaran, halaman pengumuman, dan halaman kegiatan sekolah binaan. Alasan saya membuat websites ini didasari oleh banyaknya informasi maupun materi terkini yang diinfokan melalui grup WhatsApp yang tertumpuk-tumpuk sehingga sulit untuk menemukan kembali info tersebut. Dengan terpusatnya info pada web ini, maka siapapun yang mendapatkan link ini akan mudah menemukan info terkait IKM. Dalam melakukan pendampingan kepala sekolah pada kegiatan supervisi akademik terbantukan ASAM, kepala sekolah dapat menyusun evaluasi dan tindak lanjut dengan lebih mudah. Hasil survei tentang pemanfaatan ASAM bahwa dari 15 sekolah binaan, ada 8 sekolah yang telah memanfaatkan. 6 sekolah menyatakan bahwa ASAM sangat penting dan 2 sekolah menyatakan penting. Namun, aplikasi ini tentunya masih banyak kekurangannya, yaitu diantaranya dalam menginput data yang bisa terekap hanya dapat dilakukan dalam satu komputer, artinya tidak dapat merekap jika terpisah-pisah. Adapun data kebermanfaatan website Pinter Sekbin diambil dari hasil pengisian buku tamu. Terdapat 67,5% responder menyatakan sangat bermanfaat, 25% menyatakan manfaat, dan 2% menyatakan cukup manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa web tersebut bermanfaat sebagai pusat mencari informasi penting. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan memberikan tindak lanjut yang efektif, kita dapat meningkatkan kinerja guru dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Mari kita lanjutkan praktik baik ini agar pendidikan semakin berkualitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.